Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novarianti selaku mahasiswi Psikologi Islam IAIN Langsa dengan NIM 3062023020. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Profetik yang diampu oleh Ibu Sabrida M. Ilyas, MED. Jadi, jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Efektivitas Psikoterapi Profetik terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Warga Binaan Pemasyarakatan. Nah, jadi jurnal ini ditulis oleh Wonodia Kusumastuti, Arif Fajar Isbaki, dan Siti Nurbaiti. Nah, jadi artikel ini diterbitkan dalam Psike Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung, volume kedua, nomor 1, pada bulan Februari tahun 2020 dengan cakupan halaman 94 hingga 111 halaman. Nah, latar belakang penelitian ini berangkat dari gagasan bahwa secara ideal setiap individu mampu mengelola dua dorongan dasar, yaitu eros dan thanatos. Nah, di mana eros ini lebih meliputi rasa cinta serta emosi positif dibanding dengan thanatos yaitu lebih dominan kepada sifat agresif dan emosi negatif. Nah, dalam masyarakat yang sehat, agresif ini bisa kita kontrol dengan cara pendidikan, moral, kontrol sosial, serta pembinaan kepribadian, sehingga pelanggaran hukum dapat kita tekan. Nah, ketika pelanggaran terjadi, sistem permasyarakatan diharapkan mampu merehabilitas pelaku dan bukan sekedar menghukum. Namun, dalam kenyataannya, dorongan agresif yang tidak terkendali seringkali mendorong perilaku menyimpang sehingga memunculkan tindakan ataupun perilaku-perilaku kriminal. Nah, sebagai contoh dari data Kanwil Kemenkumham pada tahun 2018, di Jawa Tengah menunjukkan adanya 12.986 jiwa binaan yang mencerminkan tingginya tingkat kriminalitas. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan realitas sosial. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana dorongan thanatos berperan dalam tindakan kriminal. Selain itu, serta mengevaluasi efektivitas sistem permasyarakatan dan intervensi psikologis yang dapat diberikan, khususnya melalui pendekatan psikoterapi profetik ini. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana psikoterapi profetik efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis warga binaan, serta menganalisis perubahan psikologis mereka sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi. Nah, untuk pendekatan yang digunakan ini adalah action research. Kenapa? Karena tidak hanya menggambarkan kondisi sosial, tapi juga melakukan intervensi langsung dan refleks terhadap hasilnya. Kemudian, untuk metode yang digunakan yaitu metode mixed method, yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif serta kualitatif, di mana secara kuantitatif digunakan uji statistik Piret Simplicity Test untuk mengukur perbedaan sebelum dan sesudah dilakukannya terapi. Kemudian, secara kualitatif digunakan wawancara, observasi, dan lembar refleksi untuk menggali pengalaman partisipan secara mendalam. Untuk instrumen yang digunakan terdiri dari skala kesejahteraan psikologis dengan 36 item yang mengukur 6 dimensi. Nah, dimensinya apa aja sih? Jadi dimensinya itu ada penerimaan diri, pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, hubungan positif, kemandirian, serta penguasaan dengan. Jadi skala ini memiliki validitas yang baik dengan nilai R sama dengan 0,772 dan P lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk aspek kualitatif, instrumen yang digunakan antara lain yaitu pedoman wawancara, lembar observasi, kemudian lembar refleksi, serta lembar evaluasi yang mencakup kualitas zikir dan implementasi sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
Subjek pada penelitian ini yaitu warga binaan pemasyarakatan di Rutan Purworejo dengan total 13 orang. Nah, subjek ini terdiri laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dalam menjalani tahanan atau kurungan itu kurang lebih sudah 2 tahun. Mereka juga dipilih karena mereka telah bersedia mengikuti seluruh proses terapi, evaluasi, dan refleksi, serta mereka juga udah diberitahu bahwasanya penelitian ini itu akan dipublish. Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikoterapi profetik efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis warga binaan. Uji Payret sampel test ini menunjukkan nilai yang signifikan, yaitu P sama dengan 0,001, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Serta yang berarti ada perbedaan signifikan nih antara kondisi sebelum dan sesudah melakukan intervensi. Uji kualitatif di sini juga sangat-sangat mendukung hasil dari penelitian yang kuantitatif tadi, di mana hasil kualitatif ini menunjukkan adanya perubahan positif seperti penurunan kecemasan, penurunan stres, peningkatan ketenangan batin, kemudian serta penerapan nilai-nilai profetik. Nah, selain itu juga warga binaan juga menunjukkan kemampuan regulasi emosi yang cukup baik, keterbukaan sosial, dan optimisme terhadap masa depan mereka sendiri. Kemudian pendekatan psikoterapi profetik ini terbukti memperkuat dimensi transendensi, humanisasi, dan liberasi sebagaimana dirumuskan dalam pendidikan profektif dalam Muhammad Rokib tahun 2016. Nah, untuk kelebihan yang menonjol pada penelitian pada jurnal ini yaitu kelebihan peneliti ini terletak pada pemilihan pendekatan yang tepat dan konstekstual. Kemudian mereka menggunakan pendekatan action research yang melibatkan partisipan aktif warga binaan. Kemudian, penggunaan mixed method juga memperkuat validitas karena mampu mengabulkan hasil kuantitatif serta kualitatif secara triangulatif. Nah, instrumen yang digunakan juga telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Selain itu, hasil intervensi dapat diukur dengan jelas, baik secara statistik maupun secara naratif. Nah, namun setelah kita membahas mengenai kelebihan pada penelitian ini, tapi juga penelitian ini juga memiliki kekurangan, di mana ada beberapa kekurangan pada peneliti ini menurut saya pribadi, yaitu jumlah subjek yang mereka pilih itu terbatas, yaitu hanya 13 orang saja. Nah, hal ini tuh membuat generalitasnya itu menjadi terbatas. Tidak adanya kelompok kontrol sehingga menyebabkan sulit untuk memastikan bahwasanya perubahan yang terjadi serta-merta akibat intervensi, karena bisa aja mereka berubah tapi bukan karena intervensi yang dilakukan oleh si peneliti. Kekurangan yang terakhir yaitu dari aspek etika, mereka tidak menjelaskan secara eksplisit seperti adanya informed consent ataupun kerahasiaan data pada subjek partisipan tersebut. Di sini saya ingin merekomendasikan untuk penambahan pada penelitian ini, pada jurnal ini, yaitu sebaiknya jumlah subjek itu lebih diperluas ataupun lebih diperbanyak melalui replikasi di lapas-lapas lain, ataupun dengan metode sampling yang lebih variatif. Nah, kemudian saya juga menyarankan juga agar pada penelitian lanjutan melibatkan kelompok kontrol, setidaknya menggunakan desain tim series. Nah, untuk memperkuat data refleksi, sebaiknya ditambahkan perspektif dari pihak ketiga, seperti petugas lapas maupun keluarga dari partisipan. Kita udah sampai di penghujung akhir mereview jurnal. Jadi, itulah jurnal yang telah saya review. Saya juga menyampaikan kelebihan serta kekurangan, serta saya juga memberikan rekomendasi untuk peneliti. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman lainnya dan juga saya pastinya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.